mungkin kita belum pernah mencapai angka 50 juta dari produk digital karena dua hal. Yang pertama memang belum pernah menargetkan untuk dapat segitu. Atau yang kedua, kita nggak pernah mencacahnya 50 juta itu akan dapat dari mana. Padahal kalau kita lihat, ini saya tulis nih 50 juta ya. 50 juta itu kan bisa 5 kali 10 juta. Pilihan pertama, betul ya? Pilihan kedua, 50 kali 1 juta. Pilihan ketiga, 5 kali 10 kali berapa? 10 kali 100.000. Ya kan? Pilihan lainnya, 10 kali 10 kali 10 kali 50.000. Nah, kenapa saya memainkan angka-angka semacam ini? Supaya kita bisa lihat bahwa yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah uang tertentu itu adalah faktor kali. Nah, tinggal kita itu definisikan. Misal kita pakai angka yang bawah nih. Misal ya, pakai yang ini nih. Kita definisikan. Misalnya, ini misal aja ya, omong kosong dulu. Saya punya 10 produk, artinya ini adalah produk. Saya jual selama 10 bulan. Setiap bulannya, masing-masing produk, saya bisa dapetin 10 pelanggan dengan harga setiap produknya di 50.000. Bayang ya? Jadi 50 juta itu bisa dapat 10 bulan. Kalau harga produknya 50.000, berarti kita butuh 10 produk, 10 pelanggan. Kalau produknya misalnya hanya ada 2, berarti harus ada yang diubah faktor kalinya. Misal, oke, saya kayaknya cuma mampu bikin 2 nih, Mas. Oke, 2. Apa yang mau diubah? Bulannya diperbanyak? Atau bulannya tetap, Mas, saya pengen 10 bulan. Oke. Berarti jumlah pelanggannya yang perlu lebih banyak. Berapa? Berarti perlu 50. Kalau misalnya harganya di 50.000. Berbeda kalau misalnya, salah. Benar-benar. Benar ya? Nanti kalau ada salah-salah, mohon dikoreksi. Oke Mas, kayaknya dapat 50 pelanggan saya agak susah. Oke, 2 produk, 10 bulan, 25 pelanggan, tapi harga produknya misalnya 100.000. Jadi kita mainkan saja faktor kalinya sebenarnya. Kalau kita mau dapetin 50 juta, ya tinggal faktor kali. Tinggal kita senangnya jualan di angka berapa. Nyamannya itu kita jual di harga berapa. Kalau nyaman jualan di harga misalnya 2,5 juta misalnya, kita hanya butuh 25 orang untuk dapetin 50 juta. Kalau kita nyamannya jualan di angka 99.000 misalnya, ya kita berarti butuh 25 orang kalau kita punya 2 produk dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita coret-coret di awal. Ini yang perlu kita rancang di awal. Kadang-kadang pada saat kita punya sebuah targetan angka, breakdown-nya itu kita nggak lakukan. Kita nggak punya bayangan 50 juta itu nanti dapatnya dari mana. Dari berapa produk, dalam waktu berapa bulan, dan butuh berapa pelanggan dengan harga jual berapa. Nah, 4 hal ini yang perlu kita tanyakan ke diri kita pada saat kita sudah set target. Oke, saya mau 50 juta. Oke, berapa lama? Tanyakan dulu ke diri kita. Mau tercapai dalam waktu berapa bulan? 10 bulan, 20 bulan, 15 bulan, 12 bulan. Kemudian kebayangnya kita itu berapa produk. Lalu mau dijual harga berapa? Dari situ nanti baru ketahuan. Oke, berarti saya butuh sekian pelanggan setiap bulannya. Urutan berpikirnya seperti itu ya. Saya ulang. Pengen dapetin 50 jutanya itu berapa bulan? Yang kedua, kira-kira
dalam sekian bulan tadi, misalnya 10 bulan, 15 bulan, 20 bulan, kita jualan berapa produk. Yang ketiga, PD-nya, kita PD-nya jual di harga berapa. Kalau sudah ketemu bulannya, lamanya misalnya, lama lama kita ingin mendapatkannya, kemudian jumlah produknya dan harganya, maka baru kita bisa menentukan kira-kira berarti saya butuh berapa pelanggan. Tapi sini kebayang ya. Artinya kalau misalnya mau dapetinnya lebih dari 50 juta, katakanlah misalnya 500 juta, berarti ya entah bulannya diperbanyak, produknya diperbanyak, pelanggannya diperbanyak, atau harganya diperbanyak. Antara itu aja. Bukan diperbanyak ya kalau harga ya. Ditingkatkan maksudnya. Harganya ditingkatkan. Permainannya itu aja. Karena begitu angkanya ditingkatkan hanya sedikit saja, itu akan berubah. Kita perhatikan ya. Misal nih, saya naikkan 10% masing-masing ya. Ini yang ini ya. Saya naikkan 10%. Berarti dari 11 kali 11 bulan, dapat 11 pelanggan dengan harga 55.000. Berapa hasilnya? Ini cuma naikin 10% ya. Hasilnya naik 10% atau lebih? 11 kali 11 kali 11 kali 55.000. Hasilnya 73.205. Lebih dari 10%. Ini kalau istilahnya, saya lupa namanya. Saya nonton di acara TEDx. Istilah itu marginal adjustment. Jadi kadang-kadang yang kita perlu adjust, yang perlu kita sesuaikan itu nggak perlu gede-gede. Kita cukup adjustment 10% saja. Produknya yang dari 10 jadi 11. Rentang waktunya yang tadinya 10 bulan, kita agak extend jadi 11 bulan. Jumlah pelanggannya yang tadinya 10, kita targetkan masing-masing kebeli 11. Harga produk yang tadinya 50.000, kita naikkan jadi 55.000. Ternyata ketika masing-masing dilakukan marginal adjustment kecil-kecil, 10%, naiknya itu, omset kita itu bukan 10%. Naiknya berapa persen tuh? Dari 50 juta jadi 73 juta. Itu kan kenaikan yang fantastis ya. Kenaikan yang luar biasa. Nah, ini yang perlu dipikirkan bahwa sebenarnya kalau kita ingin menghasilkan sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah melakukan marginal adjustment. Jadi kuncinya dua. Satu di chunking, kita pecah-pecah, kita cacah. Dan yang kedua adalah kita lakukan marginal adjustment. Termasuk di dalamnya, kalau nanti kita bicara tentang berapa orang butuh berapa prospek untuk mendapatkan sekian pelanggan misalnya. Wah, kayaknya tingkat konversiku rendah, Mas. Tingkat konversiku misalnya cuma 20%. Ya berarti untuk dapetin 10 pelanggan, kita perlu ketemu 100 orang dan sebagainya. Ketika tingkat konversinya naik dari 20% ke 25% katakanlah, kita nggak butuh orang sebanyak itu. Tapi konsep itu diabaikan dulu aja. Kita fokus ke sini dulu. Ya. Jadi intinya adalah, silakan teman-teman nanti begitu selesai dari webinar kita ini, dari sesi Zoom kita ini, pulang mulai ambil kertas coret-coret tuh. Targetin 50 juta itu mau dapetinnya kapan, dari berapa produk, dengan harga perkiraan aja dulu ya. Perkiraan kasar berapa, lalu butuh berapa pelanggan supaya kita bisa dapetin 50 juta. Pertanyaan kedua ya. Mudah-mudahan terjawab nih, pertanyaan kedua.